Salah satu fenomena unik tentang dunia perekonomian adalah fakta bahwa harga barang terus-terusan naik dari tahun ke tahun. Dengan uang Rp100.000 pada tahun 2000, kita bisa membeli barang sebanyak ini. Tapi saat ini uang Rp100.000 itu hanya cukup untuk membeli barang segini. Atau untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat grafik pergerakan harga beras berikut ini. Harga beras selalu naik dari tahun ke tahun, dan tidak hanya beras, mayoritas dari keseluruhan barang dan jasa juga selalu naik setiap tahunnya. Nah, fenomena ini disebut dengan inflasi, atau kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Memangnya, kenapa sih inflasi bisa terjadi? Pada umumnya, inflasi bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama, inflasi bisa terjadi karena permintaan terhadap suatu barang sangatlah tinggi dibandingkan dengan penawarannya. Misalnya saja pada saat Lebaran, orang-orang berbondong-bondong membeli daging ke pasar. Nah, sedangkan stok daging yang ditawarkan tidak sebanyak yang diminta. Pada saat ini terjadi, pedagang-pedagang cenderung akan menaikkan harga daging tersebut. Hal serupa juga terjadi pada barang-barang yang lainnya. Yang kedua, inflasi juga bisa terjadi karena biaya produksi yang naik. Biaya produksi ini misalnya bahan baku utama sebuah produk seperti yang terjadi pada tahu dan tempe. Apabila harga kedelai naik, maka otomatis harga tahu dan tempe pun ikutan naik. Yang ketiga, inflasi bisa terjadi karena jumlah uang yang beredar. Jika uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka daya belinya pun akan meningkat. Nah, dengan begitu, masyarakat cenderung akan lebih konsumtif atau banyak belanja. Pada akhirnya akan balik lagi ke penyebab yang pertama. Karena masyarakatnya banyak belanja, maka permintaan terhadap suatu barang jadi naik, dan pasar pun akan merespon dengan kenaikan harga, karena barang yang ditawarkan tidak sebanding dengan permintaannya. Inflasi biasanya dicatat dalam periode bulanan atau tahunan dalam bentuk presentasi seperti ini. Nah, dari mana presentasi ini didapat? Ada beberapa indikator yang dipakai oleh pemerintah untuk menghitung inflasi, salah satunya dengan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini adalah harga rata-rata dari keseluruhan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam periode tertentu. Inflasi didapat dengan menggunakan formula sebagai berikut. Misalnya saja pada tahun 2019, indeks harga konsumen pada akhir tahun 2019 adalah 139,07, dan pada akhir tahun sebelumnya atau 2018 sebesar 135,39. Maka didapatlah angka inflasi sebesar 2,72% pada tahun 2019. Lalu, seberapa besar sih dampak inflasi terhadap suatu negara? Inflasi ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, kategori ringan dengan angka inflasi di bawah 10%, inflasi sedang dengan angka 10-30%, inflasi berat di atas 30% sampai 100%. Inflasi merupakan hal normal dan terjadi di setiap negara apabila angkanya tidak terlalu tinggi dan masih bisa dikendalikan. Namun, jika angkanya sudah terlalu tinggi seperti terjadi di Venezuela ataupun Zimbabwe, inflasi bisa menyebabkan krisis ekonomi yang sangat parah. Harga-harga melambung sangat tinggi, mata uang jadi kurang bernilai, dan dampak buruk lainnya. Jadi, seperti itulah gambaran mengenai inflasi dan dampaknya terhadap suatu negara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Kongruen. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta ikuti kami juga di Instagram Kongruen Channel untuk dapetin info-info edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.